Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, motor rider dimanapun kawan-kawan berada. Gimana kabarnya? Ya, seperti biasa ya, di hari Sabtu ini agak kesiangan dikit. Biasanya pagi ya. Biasa kawan-kawan, di kondisi sedang wabah ya. Saat ini saya berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, jadi mengurangi frekuensi keluar rumah ya. Dan setiap minggu, kalau tidak Sabtu atau Minggu ya, itu keluar cari sembako ya kawan-kawan. Jadi keluarga dan istri di rumah, yang keluar saya saja. Kira-kira gitu. Ya. Kali ini saya coba sharing nih ya kawan-kawan. Dan masih seputaran dunia kerja ya. Karena kondisi saat ini, khususnya di Kalimantan Timur ya, itu per minggu kemarin itu saya lihat di salah satu surat kabar ya di Kalimantan Timur, itu lewat media tersebut ya. Terus saya lihat, saya baca angka PHK di Kalimantan Timur khususnya itu 9.000 orang lebih ya kawan-kawan ya. Ini turut memprihatinkan dan sedih juga sih kawan-kawan ya yang dengarnya. Apalagi kan saat ini sedang bulan Ramadan dan kita juga mendapatkan musibah ya, wabah COVID-19. Jadi beratlah ujiannya ya kawan-kawan. Nah, saat ini saya coba angkat satu topik ya. Jadi kalau saya atau kawan-kawan ya, baik yang fresh graduate atau belum punya pengalaman kerja ataupun yang sudah punya pengalaman kerja, ikut seleksi tes kerja ya, roadshow atau apply lewat email ya, kirim CV atau kirim lamaran lewat kantor pos ya, atau berkas hard copy, atau nitip ke pos security-nya. Jadi banyak cara lah ya dalam kita usaha melamar kerja. Ini khusus untuk kita yang memilih tidak membuka usaha ya kawan-kawan, tetapi coba bekerja di satu instansi, satu perusahaan ya, satu toko, satu badan usaha, apapun lah itu ya. Ya, atau dengan cara kita datang langsung ya ke tempat kerja yang kita tuju. Kita tanya ada lowongan enggak. Kalau ada, kita titip CV-nya, siapa tahu cocok ya dengan klasifikasi yang dicari. Ya, namanya juga usaha ya kawan-kawan. Nah, data diri berupa CV atau data yang kita masukkan ya di form data pelamar saat kita ngelamar langsung atau mengikuti satu tes di roadshow ya.
itu kan akan di input ya di database satu perusahaan lah, kita ngomong perusahaan aja lah ya. Nah kemudian setelah diinput tentu akan diseleksi ya secara administrasi, karena kan biasanya di satu posisi itu ada kriterianya yang diterima, ada jumlah lowongan yang tersedia yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dan tentunya dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja ya kawan-kawan ya. Kemudian diseleksilah di ring 1, ring 2 dan seterusnya sesuai kebutuhan, sesuai ketersediaan ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ada satu seleksi administrasi ya kawan-kawan. Jadi diseleksi mulai dari klasifikasi diri kandidat, mulai dari usia ya, pendidikan, kemudian juga pengalaman ya, dan kadang di satu perusahaan juga punya database blacklist ya kawan-kawan ya, menurut perusahaan tersebut. Jadi ada yang namanya sekali lagi seleksi di tahapan administrasi ya kawan-kawan. Hanya kadang kita ngelamar beberapa kali kok nggak dipanggil tes ya, atau kita ikut tes kok tidak ada informasi lebih lanjut. Bahkan satu perusahaan itu mungkin saja melakukan cross check ya, jadi komunikasi antar HRD di perusahaan yang berbeda. Karena sekali lagi skill itu kadang nomor 2 ya kawan-kawan ya. Jadi sangat penting attitude atau sikap dan perilaku kita, itu kita jaga nih saat kita bekerja di satu perusahaan. Tidak puas, tidak setuju, berbeda pendapat itu biasa, tetapi kita sampaikan sesuai dengan etika kerja ya, saling respect. Kira-kira gitulah ya kawan-kawan. Jadi seleksi administrasi, kemudian juga dicek ya jasa ya, kemudian juga surat pengalaman kerja, sertifikat latihan ya kawan-kawan. Jadi data kita, dokumen kita itu diseleksi. Nah, dari proses tersebut baru nanti akan melanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pemanggilan tes ya, ataupun proses lebih lanjut ya. Jadi dari sisi kita sebagai pelamar kerja, kita juga perlu memahami bahwa proses melamar kerja ya itu ada tahapan-tahapannya. Nah, salah satunya sekali lagi itu adalah tahapan seleksi administrasi.
Jadi penting ya di CV kita ya, di surat lamaran atau cover letter itu kita tulis atau isi dengan data yang jelas, dengan penyampaian yang sopan ya, yang baik. Karena itu bagian dari pencerminan dari diri kita ya, pribadi kita. Skill penting, tapi sikap, perilaku, dan komunikasi juga sekali lagi tidak kalah pentingnya kawan-kawan ya. Kira-kira gitu ya kawan-kawan yang bisa saya sharingkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya doakan kawan-kawan sehat, sukses ya. Kalau sekarang masih kerja, mari kita syukuri ya. Dan kalaupun sekarang masih berjuang mencari kerja, ayo tetap semangat, jangan putus asa ya kawan-kawan. Terima kasih buat waktunya. Saya sampaikan salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.